Kembali lagi bersama Minres di channel Donghua Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler dari Renegade Immortal episode yang ke-84. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Setelah pertarungan antara Wang Lin dan Xian Ni, nama Zheng Niu semakin dikenal. Harta yang digunakannya disaksikan oleh para utusan dari berbagai negara budidaya. Ketika mereka kembali ke negeri masing-masing, kabar itu menyebar luas. Baik itu bendera pembatas, pedagang surgawi, maupun kereta perang pembunuh dewa, semua menjadi perbincangan hangat di kalangan para pembudidaya. Zheng Niu pun diberi gelar sebagai orang terkuat di bawah tahap transformasi jiwa di benua Suzaku. Di waktu yang sama, Gunung Suzaku mengabarkan bahwa Xian Ni akan memasuki masa pertapaan tertutup untuk menembus tahap transformasi jiwa. Namun, seiring waktu, orang-orang mulai menyadari bahwa Zheng Niu menghilang. Tak seorang pun tahu kemana dia pergi. Yang diketahui hanyalah dia lenyap tanpa jejak saat menuju Gunung Suzaku untuk menerima pesanannya. Kabar itu menimbulkan kegembaran. Tetua yang menyandang gelar Suzaku keluar dari pertapaan dan menatap ke arah utara. 3 hari berlalu. Gelombang kejut dengan energi spiritual surgawi datang dari arah itu. Tanda dua pembudidaya tahap transformasi jiwa tengah bertarung. Ia juga merasakan kekuatan garis keturunan klan setan raksasa. Setelah menyelidiki, ia menyimpulkan bahwa masalah ini bermula dari Sui Yue, dan klan setan raksasa turut terlibat. Namun ia tak berhasil mengungkap identitas pembudidaya transformasi jiwa satunya. Bahkan saat menyebarkan indera surgawi, ia hanya dapat merasakan keberadaan Wang Lin secara samar. Tak mampu menemukan lokasinya secara pasti. Hal ini membuatnya terkejut. Liu Mei, pergilah ke ujung utara benua Suzaku. Wang Lin ada di sana, ucap tetua itu sesaat sebelum kembali ke pertapaannya. Setelah menerima perintah, Liu Mei pun turun dari Gunung Suzaku, berubah menjadi kilatan cahaya dan melesat ke utara benua. Sementara itu, di salah satu tebing Gunung Suzaku berdiri seorang wanita berkerudung merah, tatapannya kosong tak berjiwa. Qian Feng muncul di belakang wanita itu. Lantas ia berkata, "Aku tahu kau masih menyimpan bagian dari jiwa asalmu, tapi di bawah kendaliku, tak akan ada lagi yang seperti Zixin." Sebulan kemudian, di sebuah desa di utara benua Suzaku, diperlihatkan Wang Lin yang tergeletak tak berdaya. Beruntungnya, dia dirawat oleh seorang pria parubaya dan diperbolehkan untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. Wan Ling termenung, tatapannya kosong. Lalu, perlahan muncul tekad di matanya. Ia pun bergumam, dalam 9 tahun, Wan Er akan menghadapi siklus reinkarnasi surga lagi. 9 tahun. Selama sebulan terakhir, ia harus mencari cara memulihkan kultivasi. Ia tahu selama domain dan segel dalam tubuhnya bisa dihancurkan, ia akan pulih, tapi ia belum menemukan caranya. Setengah bulan telah berlalu. Berkat pengobatan pria itu, kondisi Wang Lin perlahan membaik. Suatu malam, Wang Lin keluar dari gudang. Ia menatap rumah tempat pria itu tinggal, menghafalnya dalam diam, lalu melangkah pergi. Saat ini, satu-satu tujuannya adalah menemukan Venaroh agar bisa menyerap sedikit energi spiritual dan mencari cara untuk memecahkan segel serta domain yang mengurungnya. 7 hari telah berlalu. Ia menemukan beberapa tempat dengan sedikit energi spiritual. Tapi, sekeras apapun usahanya, ia tak mampu menyerapnya ke dalam tubuh. Rasa keputusasaan mulai muncul di benaknya. Tapi, itu segera tergantikan oleh tekad. Lantas ia bergumam, "Suyu dan klan iblis raksasa, aku tak akan melupakan apa yang kalian lakukan. Suatu hari, kalian akan menerima balasan 100 kali lipat." Dengan tatapan tajam penuh tekad, ia bangkit dan terus melangkah. Namun naas, tepat saat itu, ia ditemukan segerombolan bandit. Ia pun dihajar dan dipatahkan tulang kaki tangannya. Dan ia pun digunakan untuk menghadang kereta pengawal kekuatan langit. Dan sesaat kemudian, Wang Lin yang tergeletak ditemukan oleh rombongan kereta pengawal kekuatan langit. Namun mereka tidak tahu bahwa itu adalah umpan. Sesaat kemudian, gerombolan bandit pun mengepung dan merampas mereka. Setelah bandit itu merampas gerombolan kereta, mereka pun kembali ke desanya, yaitu Desa Awan Api. Sesampainya di sana, Wang Lin dilempar ke penjara air di belakang desa.
Penjara itu gelap total, tanpa cahaya atau suara. Ia bahkan tak tahu apakah kakinya menyentuh dasar. Dia dikurung di sebuah penjara yang berisi air setinggi lehernya. Wang Lin berusaha mengangkat kepala agar bisa bernafas. Tempat ini terasa seperti sumur yang menyegel tubuh dan jiwanya. Pada saat yang sama, Liu Mei, sosok cantik dan misterius, melayang di langit, di atas desa awan api. Namun dia tak menyadari bahwa orang yang dicarinya berada tepat di bawah. Sementara itu, Wang Lin menatap sekeliling dengan sisa kesadarannya. Perlahan matanya memancarkan cahaya. Di tengah keputusasaan itu, ia menyadari sesuatu. Penjara air ini memiliki energi spiritual yang lebih padat dibandingkan tempat manapun. Energi itu bukan berasal dari gunung, melainkan dari air yang berada di dalam penjara itu. Menyadari itu, Wang Lin pun segera menutup matanya dan mulai berkultivasi. Di saat yang sama, di sebuah pondok desa awan api, salah satu bandit memandangi tas milik Wang Lin. Lantas ia mengambilnya. Tas itu ringan, namun tak bisa dirobek meski ia menggunakan seluruh tenaganya. Lantas ia bergumam, mungkinkah ini sutra ulat surgawi? Legenda bilang bahan ini takut air. Lantas ia meletakkan tas itu ke perapian, namun tas itu tak terbakar sedikit pun. Ia mencoba mengirisnya dengan pisau, dan hasilnya tetap nihil. Ia pun tertawa kegirangan. Lantas ia berkata, harta karun, kalau kupakai di dada bisa menyelamatkan nyawaku. Sayang, cuma satu. Andai aku punya beberapa, bisa kubuat jadi baju zirah. Setelah itu, ia mendekap tas itu ke dadanya, lalu berjalan ke penjara dengan mata berbinar. Di sana, dua anak buah berjaga. Mereka pun berseru, salam bos besar. Bos bandit itu pun bertanya, di mana tawanan kita? Salah satu dari mereka menjawab, dia berada di ruangan utara. Bos itu pun berkata, kalau begitu buka pintunya. Salah satu anak buah membuka pagar logam sambil tersenyum. Namun, sebelum selesai berbicara, ia pun terjatuh, dan suara percikan air terdengar. Seorang pemuda melayang keluar dengan mata penuh kemarahan. Pemuda itu Wang Lin. Pemimpin bandit itu terkejut dan hendak lari, tapi tak sempat. Ia pun segera dicengkram Wang Lin, sehingga tubuhnya hancur. Tas itu terbang kembali ke Wang Lin. Energi spiritual dalam air kini mulai bisa menembus penghalang, namun jumlahnya masih sedikit. Oleh karena itu, setelah membunuh dua orang, energinya pun hampir habis. Wang Lin pun berseru, binatang buas, lalu menuangkan energi spiritual ke tas. Tas memancarkan cahaya hijau, lalu seekor nyamuk raksasa muncul. Anak buah yang tersisa ketakutan dan pingsan. Setelah itu, Wang Lin keluar dari penjara dengan nyamuk raksasa di sisinya. Segera, ia pun menyuruh nyamuk itu untuk menghabisi para bandit yang telah membawanya. Seluruh penduduk desa gemetar dan meletakkan senjata. Seorang juru tulis keluar dari kerumunan dan bersujud. Lantas ia berkata, mohon jangan marah, kami tak tahu siapa Anda. Lantas Wang Lin bertanya, negara apa ini? Juru tulis itu menjawab, ini bagian utara negara Pilu. Wang Lin bergumam, jadi ini bagian utara benua Suzaku? Ia pun melanjutkan berbicara, untuk menggali penjara ini supaya air mengalir keluar, itu membutuhkan waktu berapa lama? Juru tulis itu menjawab, 3 hari. Oh tidak, cukup 1 hari. Wang Lin segera memerintah, mulai sekarang. Karena penduduk ketakutan dengan nyamuk di sisi Wang Lin, mereka semua bekerja keras untuk menggali. Sehari setelahnya, penggalian itu pun akhirnya selesai, dan Wang Lin melanjutkan kultivasi di dalam air tersebut. Nyamuk berjaga di sisinya sehingga membuat siapapun tak berani mendekat. 2 bulan kemudian, Wang Lin membuka matanya. Semua luka telah sembuh, tapi domain dan segel belum longgar. Ia baru mencapai tahap kedua Qi kondensasi. Jiwa asalnya hancur dan hanya tinggal pecahan. Ia lantas bergumam, kalau bisa mengeluarkan manik surga, aku bisa pulih lebih cepat. Tapi setidaknya aku punya beberapa batu roh. Prioritasku sekarang memulihkan jiwa asalku. Tempat ini bukan Venaro, tetapi air ini memiliki energi spiritual agak aneh. Karena penasaran, Wang Lin akhirnya memutuskan untuk menyelam lebih dalam. Airnya jernih, namun
Dasarnya ditutupi lapisan lumpur hitam yang tebal. Wang Lin membentuk segel. Segera sebuah kekuatan menarik lumpur ke permukaan untuk dibersihkan. Setelah membersihkan lumpur, Wang Lin menemukan formasi dengan 3 titik yang memiliki batu roh berkualitas tinggi. Lantas, Wang Lin berkata, "Tak heran, tempat ini memiliki begitu banyak energi spiritual, meskipun itu bukan vena roh." Namun, yang lebih mengejutkan, di tempat ini, Wang Lin menemukan sebuah kerangka seorang wanita yang terjerat oleh beberapa paku hitam. Wang Lin hendak menghampirinya setelah melihatnya. Namun, tiba-tiba, guncangan dari tas penyimpanannya muncul. Ini berasal dari gulungan hitam yang tidak sengaja ditemukan ratusan tahun yang lalu. Nah, baiklah. Untuk pembahasan dari spoiler Renegade Immortal, episode yang ke-84, Mimin cukupkan sampai di sini dulu ya. Thanks for watching.